kita duga di sini jelas terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kami tentu saja dari keluarga korban tidak menerima macam-macam tuduhan yang dituduhkan oleh aparat kepolisian, mengatakan Deki Susanto menyerang. Kita harus buktikan itu. Nah, berikutnya berdasarkan peristiwa tersebut, kita duga di sini jelas terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Karena pertama, tidak ada jaminan warga negara itu bisa hidup dan dengan keadaan nyaman. Bisa saja dengan mudah orang ditembak mati. Nah, itu pertama. Yang kedua, tidak ada jaminan rasa aman. Ini di depan anak istri, udah dikepung, kasus cuma kasus judi, tiba-tiba itu senjata api yang menyelesaikan. Nah, kalau memang dia ada upaya perlawanan menyerang polisi, ya jelas dong seperti apa, ditusuk, dibacok. Wah, ini kan anak gimana kita bayangkan dibacok, ditusuk ini. Itu tidak ada kita temukan. Nah, berikutnya berdasarkan peristiwa-peristiwa tadi, maka tentu saja kami meminta kepada Kapolri, itu Kapolri yang baru, benar-benar bisa menegakkan hukum seperti pernyataannya. Hukum itu tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tapi bagaimana hukum itu bisa berlaku adil dan sama terhadap semua orang. Nah, kita ingin tuntut itu. Sekarang ini seorang warga negara ditembak mati, nantilah persoalan dia dituduh macam-macam, tapi yang jelas penembakan itu jelas melanggar protap, prosedur. Apalagi yang datang itu tidak jelas, mereka tidak pakai seragam, tidak membawa surat tugas, tidak memperkenalkan diri, membuat orang takut, bisa saja menggunakan senjata api sehingga orang mati. Nah, kita tuntut agar ini diusut tuntas kepada pelaku, jangan hanya sebatas penegakan disiplin. Ini harus ditegakkan hukum pidana di sini, karena kejahatan terhadap nyawa orang. Harus ada sanksi pidana. Artinya yang bersalah harus bertanggung jawab secara hukum. Dan ini kasus pembunuhan. Kita berani bilang kasus pembunuhan, akal sehat kita itu pasti bisa menebak orang ditembak dengan jarak dekat dengan senjata api pasti mati, kepala bagian belakang. Nah, itu pembunuhan. Itu bukan penganiayaan yang menyebabkan orang mati, tapi itu pembunuhan. Kecuali jempol kakinya ditembak dia mati, mungkin masih bisa berdebat kita. Penganiayaan yang berakibat matinya orang, ini pembunuhan. Yang kedua, nah, kita mohon kepada lembaga-lembaga seperti lembaga saksi dan korban, kita mohon juga agar di sini memberikan jaminan perlindungan kepada korban dan keluarganya. Intimidasi udah banyak nih sekarang nih. Udah berbagai macam orang yang ngaku dari sana dari sini, kita nggak tahu tuh dari mana. Kita hanya bisa menebak-nebak, tapi kita nggak mau sebutkan ya. Udah ada mengajak keluarga korban untuk bertemu, ada menawarkan sejumlah angka. Itu udah sampai ke keluarga korban. Udah banyak yang ngaku dari ini, dari itu. Nah, kita harap intimidasi seperti ini bisa dihentikan, baik oleh polisi, oleh Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan juga lembaga pelindungan saksi dan korban. Nah, maka dari itu kami minta semua pihak di sini agar benar-benar melihat persoalan ini secara jernih, jujur, adil, sehingga kita bisa percaya, bahwa polisi kita itu benar-benar menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum. Nah, itu mungkin pengantar dari saya. Nanti ada rekan-rekan kita ini, beberapa orang kita kuasa hukum, ada Bang Didi, ada Rian, Dini, Aristo, Bang Budi. Bang, ada korban juga. Upaya hukum yang akan kita jalani ini apa ini, Bang? Yang pertama kita tentu akan melaporkan. Setelah kita pernyataan pers ini, kita akan buat laporan kepada polisi sebagai penegak hukum tindak pidana, tentu polisi di sini, baik sebagai peristiwa pidana maupun peristiwa pelanggaran kode etik. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita akan menuntut penyelesaian ini cepat, jangan berlarut, cepat. Dan juga kita minta ke LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, ini juga turun nih, periksa kalau memang ini mereka yang turun atas nama institusi polisi, operasi resmi polisi, ya kita minta apakah ini resmi. Kalau resmi, ya yang bertanggung jawab siapa? Komandannya. Maka harus ada tanggung jawab komando di sini. Tapi kalau ini hanya pelaku saja, tindak pidana ini. Nah, tapi kalau kita harap semuanya harus dibongkar.
dibongkar. Kita akan laporkan itu dan kita akan mengambil langkah apapun yang tersedia, sarana apapun kita akan tempuh, baik secara yuridis maupun meta yuridis kita akan tempuh. Nah, nanti kita juga akan koordinasi langsung dengan Menko Polhukam. Kita minta nih Pak, ini nih ada Kapolri. Kita berharap dengan terpilihnya Kapolri yang baru, ternyata masih ada persoalan-persoalan hukum di daerah yang seperti ini. Persoalan-persoalan yang tidak manusiawi, ada pembantaian nih. Seperti itu.